Oke, sebelumnya saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil analisis jurnal yang sebelumnya telah kami analisis, di mana jurnal tersebut berjudul Ethnomathematics in Perspective of Sundanese Culture. Nah, sebelum kita masuk ke hasil analisisnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 2 ya. Untuk anggotanya yaitu ada saya sendiri, Kamdan Eka Bakti. Terus yang kedua ada Iftina Alifa. Yang ketiga ada Saifa Koironisa, dan yang keempat ada Lutfiana Waluyo, dan yang kelima ada Ahmad Syarif. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Nah, kita tahu sendiri bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang selama ini selalu dianggap sulit oleh siswa pada umumnya. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan ketidakkonsistenan pendidikan dalam memberikan pembelajaran di sekolah yang kurang memanfaatkan lingkungan sekitar. Sedangkan di sisi lain, masyarakat Sunda sudah terbiasa menggunakan matematika sebagai alat perhitungan dalam melakukan kegiatan sehari-hari di berbagai bidang. Nah, persoalannya yaitu bagaimana pendidik di sekolah formal dapat memanfaatkan dan memadukan materi secara formal untuk disuplai pada budaya kalkulasi matematika yang telah melekat pada masyarakat ke dalam format pembelajaran yang lebih dinamis. Nah, sehingga diharapkan matematika dapat disajikan lebih menarik, dapat dipelajari dengan menyenangkan, dan dapat lebih mudah dipelajari. Nah, karena siswa tidak merasa asing dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari tersebut gitu. Nah, oleh karena itu dalam penelitian ini dikaji berbagai macam penggunaan matematika dalam perspektif budaya Sunda yang masih banyak digunakan terutama oleh masyarakat pedesaan. Nah, tujuan penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama yaitu mengkaji peran matematika dalam budaya khususnya perhitungan matematis yang sering dilakukan oleh masyarakat Sunda di pedesaan, berkenaan dengan alat ukur simbolis untuk mengukur panjang, lebar, luas, tinggi, volume, sudut, nomor satuan, kelompok alat ukur, dan perbandingan. Nah, terus tujuan yang kedua yaitu menilai peran matematika dalam masyarakat budaya Sunda berkaitan dengan perhitungan waktu yang sah secara informal dan diwujudkan dengan membentuk jam simbolis masyarakat Sunda gitu. Nah, dan untuk tujuan yang ketiga yaitu menilai model matematis yang masih berpengaruh pada budaya Sunda berkaitan dengan model perhitungan pasang surut air laut yang sampai saat ini masih banyak digunakan pada masyarakat nelayan di Jawa Barat, dan mengembangkan model perhitungan dengan waktu yang cepat untuk menentukan hari-hari ke depan gitu. Kemudian kita beralih ke landasan teori. Etnomatematika merupakan program penelitian yang berfokus pada hubungan antara matematika dan budaya. Etnomatematika sendiri dapat menggambarkan bahwa matematika dapat diterapkan dalam budaya dan aktivitas sehari-hari yang beragam. Penelitian ini mengkaji beberapa teori dari pendapat ahli etnomatematika yang khususnya berkaitan dengan budaya Sunda. Di antaranya menurut Kuncharaningrat pada tahun 1985, beliau berpendapat bahwa menurut antropologi, budaya adalah keseluruhan sistem ide, tindakan, dan pekerjaan manusia dalam konteks masyarakat yang dimiliki oleh manusia dengan pembelajaran. Sedangkan para ahli sejarah budaya memaknai bahwa tradisi atau warisan budaya sebagai suatu masyarakat. Etnomatematika sendiri pertama kali diperkenalkan oleh para pendidik dan ahli matematika dari Brasil,
yaitu Obiratan de Ambrosio pada tahun 1997 dalam sebuah presentasi di American Association for the Advancement of Science. De Ambrosio sendiri pada tahun 1993 melaksanakan program etimologi penamaan dengan menggunakan akar Yunani, etno, matena, dan tiks untuk menjelaskan apa yang dia pahami menjadi etnomathematics. De Ambrosio pada tahun 1985 juga mengatakan bahwa matematika dipraktikkan di antara kelompok budaya yang diidentifikasi sebagai komunitas nasional, etnis, kelompok buruh, anak-anak, dari kelompok usia tertentu dan kelas profesional. Ia juga telah menggunakan kata etnomatematika sebagai fashion, gaya dan teknik menjelaskan, memahami dan menghadapi lingkungan alam dan budaya di mana sistem budaya berbeda. Selain itu, Barton pada tahun 2016 juga menjelaskan bahwa De Ambrosio pada tahun 1984 menyarankan bahwa pendidikan matematika harus memasukkan akar budayanya yang memulihkan proses budaya penting dari teknik melakukan, menjelaskan dan mengetahui tentang lingkungan alam dan sosial kita, dan dia menekankan eksperimen matematika, pemodelan, dan penelitian etnomatematika. Hal-hal yang dipelajari dalam etnomatematika sendiri diantaranya ada simbol, konsep, prinsip, dan keterampilan matematika yang ada pada kelompok bangsa, suku, atau kelompok masyarakat lainnya. Dan tujuan dari pembelajaran etnomatematika adalah memahami hubungan antara matematika dan budaya sehingga persepsi siswa dan masyarakat tentang matematika menjadi lebih tepat dan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, apa saja metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini? Metodologi atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam metode penelitian eksplorasi, yaitu penelitian ekskavasi, di mana metode ini bertujuan untuk menemukan dan mengetahui suatu fenomena, peristiwa, yaitu konsep atau masalah, dengan melakukan penilaian terhadap gejala-gejala tersebut. Selain itu, pada prosesnya, penulis juga menggunakan pendekatan etnografi, yaitu pendekatan empiris dan teoritis, yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran dan analisis budaya secara menyeluruh berdasarkan penelitian lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, tentunya dapat diketahui bagaimana orang mengatur budaya mereka dalam pikirannya dan kemudian menggunakannya dalam kehidupan. Setelah kita mengetahui tentang pendahuluan, landasan teori, dan metode penelitian dalam jurnal ini, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnomatematika masih banyak digunakan oleh masyarakat Sunda, terutama oleh masyarakat di pedesaan. Mereka menggunakan etnomatematika dalam berkomunikasi dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perhitungan bilangan satuan, menentukan waktu, model penentuan untuk peramalan air laut saat surut, sebelum melakukan suatu usaha, dan model komputasi waktu secara tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas secara lebih rinci jenis-jenis etnomatematika yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Sunda. Yang pertama ada alat ukur simbolik untuk mengukur panjang. Biasanya masyarakat Sunda menggunakan anggota tubuh manusia sebagai alat bantu untuk mengukur panjang benda. Contohnya jengkal, yaitu mengukur dengan jarak antara ibu jari hingga kelingking. Biasanya satu jengkal setara dengan 20 cm. Kemudian depa, yaitu mengukur dari ujung tangan kiri hingga ujung tangan kanan. Satu depa setara dengan 1 meter. Ada juga siku, yaitu mengukur dari ujung tangan hingga ke pangkal siku. Satu siku sama dengan 50 cm. Ada juga lengkah, mengukur rentang kaki ke atas saat melangkah. Satu lengkah setara dengan 1 meter. Yang kedua ada alat ukur simbolik untuk mengukur lebar. Biasanya masyarakat Sunda menggunakan anggota tubuh manusia sebagai alat bantu untuk mengukur lebar benda. Contohnya ramo, yaitu menggunakan
mengukur benda tidak lebih dari 1 jari, 1 ramo sama dengan 1 cm. Ada juga jempol, yaitu mengukur berdasarkan lebarnya ibu jari. 1 jempol atau 1 ibu jari sama lebarnya dengan 1,5 cm. Ada juga tampah, mengukur menggunakan 5 jari tangan. 1 tampah setara dengan 5 cm. Yang ketiga, ada alat ukur simbolik untuk mengukur tinggi. Masyarakat Sunda biasanya menggunakan anggota tubuh manusia juga sebagai alat bantu untuk mengukur tinggi benda. Contohnya curug, yaitu digunakan untuk mengukur tingginya volume air sabuku curug, yaitu sebesar 2 cm. Ada juga tangtung. Tangtung itu mengukur tinggi berdasarkan ujung kaki sampai ujung rambut. 1 tangtung setara dengan 1,5 meter. Ada juga memuncangan, ada bitis, cangkeng, dada, dan sirah, yaitu mengukur tinggi berdasarkan anggota badan. Yang keempat, ada alat ukur simbolik untuk mengukur volume. Masyarakat Sunda biasanya menggunakan alat rumah tangga dan anggota tubuh manusia sebagai alat bantu untuk mengukur volume benda. Seperti kulak, yaitu seperti satu bentuk silindris yang ukurannya setara dengan 1 liter. Ada juga dolak. Dolak itu seperti truk atau truk kecil untuk mengukur tumpukan pasir. 1 dolak sama dengan 1 kubik. Kemudian ada bakul, itu menggambarkan keranjang yang biasanya tidak bisa diukur satuannya. 1 bakul sama dengan 10 cm kubik. Ada juga gantang, itu seperti silindris kulak untuk mengukur benda yang tidak bisa dihitung satuannya. 1 gantang sama dengan 10 liter. Ada juga cangkir, biasanya untuk mengukur volume beras. Ukuran 6 cangkir sama dengan 1 liter. Ada juga kepel, itu mengukur dengan kepalan tangan seseorang. 1 kepel setara dengan 3 cm kubik. Yang kelima, ada alat ukur simbolik untuk mengukur kelompok, membentuk kelompok ya. Biasanya menggunakan alat pengikat dengan cara mengelompokkan benda-benda satu jenis sesuai dengan aturan tertentu dan dijual per grup. Aturannya itu seperti contohnya ada kompet, yaitu mengukur dengan 1 ikatan besar, biasanya untuk mengelompokkan dedaunan atau sayur yang digulung dan diikat 1 kompet setara dengan 10 lembar. Ada juga bengket untuk menggambarkan 1 ikatan kecil. 1 bengket setara dengan 10 sampai 20 biji. Ada juga endan, yaitu mengukur dengan segenggam tangan. 1 endan setara dengan 1 genggaman tangan. Ada juga dugel, yaitu setara dengan 3 endan. Ada geges, yaitu 1 genggam 2 buah tangan, biasanya setara dengan 2 endan. Ada juga manggar atau turui, yaitu menggambarkan 1 tangkai kelompok, biasanya setara dengan 10 sampai 15 buah. Ada juga dapur, menggambarkan tumbuhan yang dari golongan yang sama. 1 dapur setara dengan 30 sampai 50 batang. Ada juga pincuk atau bungkus, yaitu digunakan untuk membungkus makanan. Ada juga sagunduk, yaitu untuk membandingkan kelompok benda atau gundukan satu dengan gundukan lainnya. Yang keenam, ada alat ukur simbolik untuk mengukur luas. Masyarakat Sunda biasanya menggunakan alat ukur yang banyak digunakan untuk mengukur luas. Contohnya ada tumbak untuk mengukur luas sebidang tanah. 1 tumbak sama dengan 14 meter persegi. Ada juga bata, sama untuk mengukur sebidang tanah. 1 bata ukurannya juga sama dengan 1 tumbak, yaitu 14 meter persegi. Ada bau, sama untuk mengukur sebidang tanah, namun lebih luas cakupannya. 1 bau sama dengan 5.000 meter persegi. Ada bebecek untuk mengukur luasnya sawah yang tidak terlalu luas, karena 1 bebecek setara dengan 5 sampai 10 meter persegi. Ada juga nengah, yaitu untuk mengukur hasil luas lahan garapan yang dibagi 2. Begitu juga dengan mertelu, yaitu mengukur hasil luas lahan garapan yang dibagi 3. Yang ketujuh, ada alat ukur simbolik untuk mengukur sudut. Biasanya, masyarakat Sunda menggunakan tali atau tambang sebagai alat bantu untuk mengukur sudut. Contohnya, masekon, yaitu setara dengan sudut siku-siku atau 90 derajat. Ada juga masagi yang ukurannya sama dengan masekon, seperti sudut siku-siku yaitu 90 derajat, di mana masekon dan masagi ini biasanya diterapkan untuk membangun rumah. Kemudian ada contoh nyerong, yaitu
untuk menggambarkan kondisi bangunan yang miring. Sudutnya kurang lebih sebesar 45 derajat. Yang kedelapan, ada alat ukur simbolik untuk mengukur satuan. Masyarakat Sunda biasanya menggunakan berbagai istilah tertentu untuk mengukur satuan. Itu contohnya sajodo. Sajodo itu sama dengan sepasang dari dua jenis hewan. Ada salikur, sama dengan bilangan 21. Ada juga salawe, sama dengan 25. Sawidak, sama dengan 60. Salaksa, sama dengan 100. Saketi, sama dengan 1000. Ada juga saehem, yaitu setara dengan bilangan yang tak terbatas. Yang terakhir, ada alat ukur simbolik untuk membandingkan antara benda satu dengan benda yang lainnya. Biasanya menggunakan patokan pembanding untuk mengukur suatu benda dengan benda lain. Contohnya, sacongo buuk, yaitu untuk membandingkan besar kecilnya keberhasilan atau pengalaman seseorang dengan orang lain. Ada juga saujung kuku, membandingkan jumlah kekayaan seseorang dengan orang lain. Ada satungtung dele, yaitu menggambarkan jarak yang sangat jauh atau tidak terbatas. Ada juga salaput hulu, menggambarkan besar atau banyaknya hutang yang dimiliki seseorang. Kemudian akan kita bahas mengenai penggambaran waktu simbolik dalam masyarakat Sunda. Nah, ternyata sebagian masyarakat Sunda ini masih melakukan kebiasaan nenek moyangnya, yaitu menggunakan ungkapan kata-kata untuk menggambarkan waktu. Dan akan kita bahas juga persamaan dengan jam dalam bentuk digitalnya. Ada wanci janari letik, setara dengan pukul 2 pagi. Wanci ngagayuh kasubuh, setara dengan pukul 3 pagi. Wanci harieum beungeut, setara dengan pukul 5 lebih 15 pagi. Wanci carangcang tihang, setara dengan pukul 5 lebih 30 pagi. Wanci haneut moyan, setara dengan pukul 7 sampai 9 pagi. Wanci pecat sawet, setara dengan pukul 10 pagi. Wanci manceran, setara dengan pukul 12 siang. Wanci lingsir panon poe, setara dengan pukul 3 sore. Wanci sariak layung, setara dengan pukul 5 lebih 30 sore. Wanci sareupna, setara dengan pukul 5 lebih 45 sore. Wanci sanekala, setara dengan pukul 6 sore menjelang malam. Wanci reureuh budak, setara dengan pukul 7 sampai 8 malam. Wanci tengah peuting jemplang-jempling, setara dengan pukul 12 malam. Ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, yaitu menandakan waktu setelah sholat. Kemudian kita akan membahas mengenai model penentuan waktu pasang surut untuk pemancingan pantai laut di Pantai Santolo. Ada dua kondisi air laut dalam kesehariannya. Yang pertama, dalam kondisi pasang, di mana air laut dalam keadaan besar mencapai pantai. Kemudian yang kedua, ada air laut dalam kondisi surut, di mana air laut dalam keadaan baik, gelombang kecil, dan air laut di pinggir pantai berkurang. Rumusnya adalah air laut pasang atau surut sama dengan 4/5 kali tanggal hijriah, di mana angka 4 diturunkan dari peristiwa pasang surut yang terjadi sebanyak 4 kali di laut dalam waktu 24 jam, atau setiap hari angka 5 didapat dari 1 jam 60 menit dibagi jumlah bulan, atau 12 tiap tahun. Jadi didapat hasilnya 5. Tahun hijriah adalah tanggal model perhitungan digunakan mulai dari tanggal 1 sampai 30 setiap bulan. Perhitungan hanya dapat digunakan dalam kondisi laut yang normal. Perhitungan lainnya adalah akan terjadi pasang laut. Saat bulan tenggelam dan bulan muncul, akan terjadi tandes atau surut selama pertengahan bulan. Dan bila terjadi genteng roe rusa atau bintang hilang, akan terjadi guntur atau pasang yang tidak normal. Semua pengembangan model bisnis dilakukan oleh nenek moyang nelayan untuk memberikan formula perakiraan normal perilaku laut selama ini. Kebenaran dan kejadian aktual bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah cara cepat menghitung hari ke depan dalam budaya Sunda.
Dari segi matematis, nenek moyang Sunda menggunakan sistem bilangan persepuluhan jika hari Minggu, maka 10 hari berikutnya dihitung dengan cara sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu. Senin ke Senin menunjukkan 8 hari, ditambah 2 hari pada Selasa dan Rabu, sehingga totalnya 10 hari. Sekarang hari dalam seminggu, lalu 10 hari berikutnya Rabu, dan 20 hari Sabtu depan, dan 30 hari berikutnya Selasa, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan terus-menerus selama 10 hari ke depan sesuai kebutuhan. Setelah mengetahui cara cepat menghitung hari ke depan dalam budaya Sunda dengan sistem bilangan persepuluhan, kemudian kita akan memahami bagaimana cara menghitung hari yang sama ke N. Nah, model matematikanya adalah sebagai berikut. H dalam kurung A dalam kurung N sama dengan 70 dikali dalam kurung N. Nah, di mana HAN ini adalah hari yang sama semua N. Kemudian untuk A itu adalah hari ini, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemudian untuk N-nya itu adalah bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk memudah pemahaman kita, maka langsung saja masuk ke contoh. Misalnya sekarang hari Minggu. Nah, berapa hari lagi sih kita akan bertemu dengan hari Minggu yang pertama? Kita masukkan ke rumus. Jadi A-nya itu hari Minggu, kemudian N-nya itu 1 karena kita akan mencari minggu yang pertama. Kita masukkan 70 dikali 1 sama dengan 70. Artinya kita akan bertemu lagi dengan hari Minggu yang pertama itu setelah 70 hari. Misalnya sekarang hari Minggu, maka 70 hari kemudian kita akan bertemu lagi dengan hari Minggu. Bagaimana untuk minggu kedua? Sama, kita masukkan ke rumus. Jadi H dalam kurung Minggu dalam kurung 2, karena N-nya itu minggu kedua, sama dengan 70 kali 2 sama dengan 140. Yang artinya kita akan bertemu lagi dengan hari Minggu kedua setelah 140 hari. Begitu juga selanjutnya untuk minggu ketiga, minggu keempat, dan seterusnya. Selanjutnya model matematika untuk perhitungan hari yang sama ke N. Dapat dilihat model matematikanya. Nah, AB itu adalah B dari hari ke hari sekarang. Untuk A itu hari ini, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu. Kemudian maaf, ini bilangan naturalnya itu B, kemudian C adalah bilangan natural yang habis dibagi 10, dan D adalah waktu B dikurangi C. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Sekarang adalah hari Minggu, lalu 27 hari ke depan kita akan bertemu dengan hari apa? Untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita perlu menentukan A, B, C, dan D-nya terlebih dahulu. Hari ini hari Minggu, maka A-nya adalah Minggu. Kita akan menghitung 27 hari ke depan, jadi B-nya adalah 27, C-nya adalah 20, dan D-nya adalah 27 dikurangi 20, sama dengan 7. Kita masukkan ke dalam rumus, jadi kita ketemu H Minggu 2 ditambah 7. 2-nya itu dari mana? 2-nya itu dari 20 dibagi 10, karena C itu adalah bilangan asli yang habis dibagi 10. Jadi kan 20 dibagi 10, ketemunya kan 2. Nah, H Minggu 2 itu kan ketemu hari Sabtu, kemudian ditambah 7 hari lagi. Jadi, Sabtu ditambah 7 sama dengan Sabtu. Jadi, sekarang hari Minggu, lalu 27 hari ke depan kita akan bertemu lagi dengan hari Sabtu. Oke, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, dari jurnal yang telah kami analisis sebelumnya, di situ menyimpulkan bahwa masyarakat Sunda terbiasa menggunakan perhitungan matematis simbolik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam perhitungan satuan dasar, panjang, lebar, luas, tinggi, berat, kelompok, dan waktu. Nah, adapun perhitungan matematis, model dan peramalan fenomena alam tertentu. Nah, perhitungan ini biasanya menggunakan istilah sehari-hari dalam masyarakat Sunda dan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar mereka. Nah, mungkin itu hasil analisis dari jurnal yang telah kami analisis yang dapat kami sampaikan. Sekiranya ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan, dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya yang telah memperhatikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.